Saya mohon maaf, saya mungkin bisa cerita sedikit. Saat saya nutup doli, saat itu ada kelompok tertentu yang sudah saya larang untuk ke sana. Malam penutupan itu. Karena saya tidak ingin, saya adalah umarok. Itu tanggung jawab saya. Tiba-tiba mereka datang dengan membawa panah. Sementara orang-orang doli bawa celurit, bawa arit, bawa macam-macam. Saat itu saya jelaskan ke kelompok tadi, saya sampaikan kita sudah janji bahwa bapak-bapak nggak akan ke sini. Kenapa bapak-bapak ke sini? Saya sampaikan kalau bapak-bapak nggak pulang maka saya nggak akan nutup. Yang aneh saat itu, kelompok doli tidak melihat saya. Kalau saya ada di tengah-tengah. Jadi posisi saya ada di tengah-tengah, yang satu bawa panah, kelompok itu yang lain bawa celurit dan macam-macam. Saya tidak bisa dilihat oleh mereka. Bahkan saya dibilang mereka masuk ke radio bahwa Bu Risma tidak berani datang. Padahal saya sholat maghrib di Islamic Center, kemudian saya ada di situ menjelaskan kepada mereka. Kemudian setelah itu saya ngotot mereka harus pulang kelompok ini. Saya masuk ke Islamic Center dengan Pak Menteri Agama, Menteri Sosial saat itu penutupan. Pulang, nggak ada lagi yang lihat saya. Saya keluar, semua nanya wartawan, Bu Risma di mana? Loh tadi lewat di sebelahmu. Jadi tadi yang saya sampaikan, yang disampaikan pelajaran Gus Idam tentang luman, itu saya ngalami itu. Saya ngalami kejadian itu. Saya bukan siapa-siapa, saya seorang umarok saya dari seorang PNS. Kemudian saya dicalonkan, saya tidak pernah meminta jadi wali kota, bahkan berdoa saja saya tidak berani. Saya tidak berani karena saya tahu ini berat. Berat jabatan ini. Karena itu saya tidak pernah mendaftar. Ini saya ajarkan sama Mas Erik juga. Saya tidak pernah mendaftar dan saya tidak berani berdoa untuk jadi. Biarkanlah, saya percaya bahwa di lautan Mahfud sana sudah ditetapkan bahwa siapa akan jadi wali kota, siapa akan jadi gubernur. Saya tidak berani meminta karena tanggung jawabnya berat, Bapak Ibu sekalian. Berat sekali. Tadi disampaikan soal bagaimana luman. Saya jam 5 pagi habis sholat subuh, saya cari jadi wali kota maupun jadi menteri. Saya selalu muter cari, kadang-kadang ketemu orang yang saya juga, kalau 5:30 di Jakarta tuh masih gelap. Tiba-tiba ada seseorang bangun matanya segini, saya kaget. Saya pikir apa, ternyata dia manusia silver yang suka badannya dicat. Nah dia kena iritasi matanya sehingga bengkak. Langsung saya bawa ke kantor saya kasih makan 3 piring habis, padahal perempuan. Mungkin sudah berapa hari nggak makan. Saya bawa ke rumah sakit, ternyata dokter itu nyampaikan, untung hari ini nyampe, kalau besok saja dia sudah buta. Jadi tadi yang disampaikan itu betul di dalam oleh Gus Idam itu. Saya coba belajar itu. Kadang-kadang saya dapat uang dari kantor, tidak bawa pulang ke rumah, karena habis saya bagi untuk itu. Jadi saat saya maju, saya sampaikan, ini gimana saya bilang itu, mau suruh daftar wong duit aja nggak gablek. Ya, jadi tapi saya percaya bahwa saya dulu juga begitu saat jadi wali kota. Bahkan saat itu saya jadi PNS, kemudian saya cuti, saya cuma dapat 30% gaji.
Saya bingung bagaimana makan saya. Akhirnya saya jual sawah yang diberikan orang tua saya. Demikian pula sekarang, bagaimana mau nyalon gubernur nggak punya duit. Tapi saya percaya, saya diyakinkan oleh Mas Don itu. Bu, nggak apa-apa, kita nggak punya uang, tapi Allah kita maha kaya. Ya, jadi itu yang saya yakini. Saya yakini Gus Han juga, saya telepon, leres toh Bu. Ya Gus, mosok saya pernah bohong. Ya saya suruh budal-budal, suruh pulang-pulang, saya juga nggak tahu. Begitu-begitu Gus, saya ndak bisa kadang ngontrol mulut saya saat saya tiba-tiba suruh berangkat, suruh pulang ke Surabaya. Loh saya ngapain? Saya juga bingung suruh pulang itu. Mbak besok daftar, saya bingung, tak pikir daftar apa, saya bilang gitu. Ternyata saya disuruh nyalonkan gubernur. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan pernah meminta kepada Bapak Ibu sekalian untuk milih saya. Itu pantangan untuk saya. Karena tugas itu berat. Saya sempat berantem sebelum saat saya jadi wali kota. Kalau Khalifah Umar bin Khattab mencari warganya yang makan dengan manggul makanan yang tidak bisa makan. Ya saya ngomong gimana mungkin saya kuat manggul. Wong bawa badan saya aja berat kadang-kadang. Akhirnya di mobil saya selalu ada beras. Tapi lama-lama saya ngomong, iya yang kamu capek Risma, yang kamu bisa. Yang lain bagaimana? Akhirnya saya buat program permakanan. Saya minta RT RW mengusulkan untuk anak yatim, lansia miskin, orang cacat, orang kena TBC, orang kena kanker, orang kena HIV AIDS, kita berikan makan. Jadi itu Mbak, kemarin saya juga jadi mensos, saya perjuangkan itu untuk anak yatim, lansia, miskin dan disabel. Alhamdulillah bisa diberikan setiap hari, sekarang diberikan 2 kali makan sehari. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, karena itu saya terus terang, oh itu artinya. Ternyata seperti itu, jadi kekuatan itu. Betul ini kekuatan sedekah. Betul. Saya sering dapat honor dari kantor gitu, resmi Gus. Itu habis pulang, saya enggak bawa apa-apa. Saya pulang enggak bawa apa-apa. Jadi makanya kemarin juga begitu. Tiba-tiba saya disuruh nyalon, bingung sekarang. Saya kalau sholat, ya Allah, ini gimana ini? Harus bayar saksi. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Jadi kami daftar dengan Gus Han. Kami tahunya jam 9 malam. Besoknya disuruh daftar. Di jalan saya juga bingung. Ini ya opo gitu. Tapi insya Allah Allah maha kaya. Itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf. Saya percaya bahwa pasti Allah akan memberikan jalan kepada saya. Meskipun saya juga nggak tahu jawabannya yang hari ini seperti apa. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, saya hanya mohon doanya, mudah-mudahan saya kuat.
Karena besok pagi saya harus ke Gresik, terus habis itu ada acara, terus saya harus ke Sumenep. Insya Allah berat jaga amanah itu, berat. Saya jam 2 malam saya keluar, kalau hujan saya enggak peduli. Kadang mobil saya belum datang, saya naik taksi. Sendiri, saya enggak takut. Saya ke rumah pompa sendiri, saya enggak takut. Saya jadi menteri sosial, naik perahu kiri kanan saya buaya, di atas ular, saya enggak takut. Saya sampaikan, waktu nutup doli pun saya sudah pamit. Kalau saya mati, insya Allah saya akan mati syahid dan nggak usah ditangisi. Dan itu selalu saya lakukan saat saya pergi ke luar Jawa.